Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratna Budiarti dengan NPM 2110100347 dari kelas non-reguler Banjarbaru 4C. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang model data spasial. Informasi spasial memakai lokasi dalam suatu sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Karenanya, SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Kemudian dilihat dari definisinya, SIG adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Memiliki perangkat keras komputer beserta dengan perangkat lunaknya belum berarti bahwa kita sudah memiliki SIG apabila data geografis dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya belum ada. Sebagaimana sistem komputer pada umumnya, SIG hanyalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan khusus. Kemampuan sumber daya manusia untuk memformulasikan persoalan dan menganalisa hasil akhir sangat berperan dalam keberhasilan sistem SIG. Data spasial mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi dan informasi atribut yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Informasi lokasi atau informasi spasial, contoh yang umum adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Contoh lain dari informasi spasial yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi lokasi, misalnya kode pos. Kemudian informasi deskriptif atau atribut atau informasi non-spasial. Suatu lokalitas bisa mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitan dengannya, contohnya jenis vegetasi, populasi, pendapatan per tahun, dan sebagainya. Kemudian format data spasial. Dalam SIG, data spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu vektor dan raster. Vektor, dalam data format vektor, bumi kita direpresentasikan sebagai suatu mosaik dari garis, poligon, atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik atau poin atau node yang mempunyai label, dan node merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Kemudian raster. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Keterbatasan utama data raster adalah besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi gridnya, semakin besar pula ukuran filenya. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada basis data batas-batas kadaster. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Kemudian kelemahan dari data vektor yang utama adalah ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual. Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaan. Data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketersediaan yang diinginkan, serta kemudahan dalam analisa. Data vektor relatif lebih ekonomis dalam hal ukuran file, presisi dalam lokasi, tetapi sangat sulit untuk digunakan alam komputasi matematik.
Sebaliknya, data raster biasanya membutuhkan ruang penyimpanan file yang lebih besar dan presisi lokasinya lebih rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara otomatis. Sumber data spasial, sebagaimana telah kita ketahui, SIG membutuhkan masukan data yang bersifat spasial maupun deskriptif. Beberapa sumber data tersebut antara lain adalah data analog, kemudian data dari sistem penginderaan jauh, kemudian data dari hasil pengukuran lapangan, kemudian data GPS, kemudian data input berupa peta analog, tabel, file elektronik dari peta, dan data atribut dari foto udara serta penginderaan jauh. Data manajemen digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data dari database. Data manipulasi dan analisa mendeterminasikan informasi yang dapat dipakai oleh SIG. Data-data pada sistem informasi geografis dapat diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama, peta. Yang kedua, remote sensing. Yang ketiga, atribut sosial ekonomi. Yang keempat, atribut sumber daya alam. Yang kelima, sistem manajemen data. Dan yang keenam, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Dan yang ketujuh adalah menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Data geografis yang terdapat dalam SIG terbagi menjadi dua, yaitu data spasial, yang merupakan data yang berupa peta dalam format digital yang memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu lokasi. Kemudian yang kedua, data atribut, yaitu data dalam bentuk teks atau angka sesuai dengan karakteristik objeknya yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Output data itu dapat berupa laporan berbentuk tabel, peta analog, grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik, dan sebagainya. Demikian tadi materi yang bisa kita sampaikan. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.